Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di hari ini? Jumpa lagi dengan saya Pastor Elroy di malam hari ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik sederhana berjudul tentang keluarga. Karena itu sebelum kita memulai ada sebuah lagu yang ingin saya nyanyikan bagi kita semua. Kami datang di hadirat-Mu dengan bersehati dalam satu kasih, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan, berterima kasih atas segala rahmat-Mu dan segala kebaikan-Mu bagi kami. Di malam hari ini sebelum kami pergi tidur, kami akan belajar tentang satu topik yang sederhana tentang family di dalam keluarga. Kami belajar untuk mengampuni, mengasihi, menerima satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa keluarga adalah sebuah institusi ilahi pertama yang Tuhan bentuk. Kami bersyukur malam hari ini sebelum suami, istri, anak-anak pergi meringkan diri tidur, kami belajar. Roh Kudus tolong kami sebagai sebuah keluarga di tengah-tengah pandemi. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan jauh melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Pemeliharaan Allah jauh melebihi kekhawatiran kami di tengah-tengah pandemi COVID, tentang kehidupan, tentang makan, tentang minum, pemeliharaan Allah dan lain sebagainya. Engkau baik bagi kami. Izinkan kami belajar malam hari ini dan minta Roh Kudus memberikan pengertian yang sederhana bagi kami supaya kebenaran praktis yang kami belajar malam hari dapat menolong kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah catatan ringan. Saya tulis di timeline Facebook saya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menciptakan sebuah institusi ilahi yang pertama, family, itu di Taman Eden. Kita tahu bahwa pelayanan institusi yang kedua yang Tuhan ciptakan adalah gereja. Nah, prototipe atau pelayanan atau replika pelayanan dari gereja, entah di gereja atau pelayanan apapun yang dilakukan, prototipenya adalah merujuk kepada lembaga ilahi yang pertama yang Tuhan bentuk, yaitu keluarga. Saya ingin malam hari ini hanya men-sharekan poin-poin yang menjadi catatan saya, supaya poin-poin ini dapat menolong kita memahami betapa pentingnya nilai sebagai sebuah keluarga. Nah, seringkali kan orang berkeluarga, berumah tangga, a man become a husband, a woman become a wife. They make a covenant before the presence of God, led by pastor in church. Tapi kemudian sumpah covenant yang mereka buat, janji ikatan pernikahan yang mereka buat itu mereka sendiri langgar. Bagaimana mereka melanggarnya? Yaitu dengan tidak lagi memiliki komitmen terhadap nilai-nilai, terhadap value, terhadap janji pernikahan yang mereka buat. Karena itu is very important bagi kita untuk belajar. Yang pertama, dalam catatan poin saya ini saya mencatat satu poin. Kita belajar tidak serius, artinya tidak tegang, tapi kita belajar ada nilai-nilai yang ingin saya seberangkan bagi kita. Yang pertama, Tuhan menciptakan institusi ilahi yang pertama, family God. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu Bapak Ibu kita dapat melihat Kejadian 1 ayat 26 ketika firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa segambar dengan kita. Elohim asa amak zelem. Bapak Ibu yang kita lihat di situ, mereka hidup memiliki covenant, make a relationship with God. Adam and Eve with Adam, and then Adam and Eve with God. Jadi posisinya itu ada triangle relationship, segitiga hubungan pribadi, di mana Adam dan Hawa itu di sisi kiri dan kanan dari triangle. Mereka berdua masing-masing merujuk kepada Allah. Tapi kemudian kita melihat tragedi terjadi di Taman Eden akibat unobeying, unsubmission. Mereka menjadi outlaw, tidak tunduk lagi, tidak taat kepada perintah Allah. Kita tahu case-nya adalah mereka keluar dari Taman Eden. Tetapi Allah tidak merubah semua plan-nya. Dia tetap dengan apa yang dia kerjakan, yaitu bahwa keluarga menjadi sebuah prototipe dari rencana Allah yang Allah kerjakan bagi dunia ini. Nah, keluarga menjadi sebuah prototipe bagi rencana Allah. Nah, kita lihat kemudian Allah memilih satu keluarga. Perjalanan bangsa Israel, kita dapat melihat founding father Israel, the patriarch of Israel itu kita bisa melihat Abraham. Allah memanggil sebuah keluarga, sebuah keluarga, family, istri dan suami, kemudian dengan para pelayan mereka. Dari keluarga inilah lahir sebuah bangsa yang Allah kemudian memilih mereka dari satu bangsa untuk
menjadi menyatakan hukum dan kasihnya menjadi prototipe keselamatan dan dari bangsa ini Israel hadir. Karena itu sebagai anak Tuhan, sebagai seorang Kristen yang sudah menikah, yang akan menikah, perlu sekali kita memiliki pemahaman yang baik dan put the family as the high priority, the fifth priority in our life, a Christian, as a husband, as a wife. Itu penting sekali bagi kita. Yang pertama, poinnya adalah bahwa pelayanan di dalam gereja itu replikanya ada di keluarga, di mana di dalam keluarga itu kita belajar mengampuni, mengasihi, menerima, memberi, dan berbagi. Pertama dulu kita melihat replikanya. Karena yang pertama Allah bentuk itu adalah family. Kemudian dalam perjanjian baru di New Testament gereja itu didirikan, tetapi selalu merujuk kepada keluarga, kepada family. Karena itu keluarga begitu penting. Ada dua lembaga ilahi yang Allah bentuk adalah keluarga, kemudian ada gereja. Nah, fungsi keluarga ini tetap menjadi main di dalam karya dan rencana keselamatan Allah. Semua kepemimpinan di dalam gereja sebagai lembaga ilahi yang dibentuk juga itu merujuk kepada gereja. The man as a husband, as a priesthood in midst of the family, harus belajar dalam keluarga, belajar memimpin dalam keluarga, belajar memimpin sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Nah, nanti pada sisi lain kita bahas kepala keluarga beda dengan kepala rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, jadi replika dari pelayanan di dalam gereja itu replikanya di dalam keluarga. Nah, nanti kita lihat dalam pertama Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7. Tapi kita mau belajar dulu bahwa keluarga itu, gereja itu replika bagaimana seorang pendeta, seorang pastor, seorang gembala. Pastor dalam pengertian gembala berbeda dengan pastor di rekan-rekan kita di Katolik. Mereka punya kaul untuk tidak menikah. Kalau pastor dalam pengertian gembala, yaitu belajar pasti dia memiliki keluarga. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan. Tadi saya bilang bahwa pelayanan di dalam gereja itu replikanya dalam gereja. Nah, di dalam keluarga itu kita belajar pertama untuk mengampuni. Di dalam keluarga itu tidak ada manusia yang luput, dia pasti bisa berbuat salah. Tapi bagaimana dia pasti akan berbuat salah, tapi bagaimana attitude kita, karakter kita untuk belajar mengampuni di dalam keluarga. Salah satu dari buah roh kasih itu panjang sabar, mengampuni dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting dalam keluarga kita belajar mengampuni. Yang kedua, dalam keluarga kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan pada bagian lain di kitab Injil dan di catatan penggembalaan Rasul Paulus itu disebutkan juga bahwa kita mengasihi saudara yang dimana dengan kita baru kemudian ke skop yang lebih besar. Bahkan Tuhan berkata kasihilah musuh, kasihi siapa saja. Nah, di sini kita belajar untuk mengasihi dan kemudian kita belajar menerima. Kita belajar menerima dalam keluarga itu ada banyak macam karakter, baik anak, istri, keluarga yang inti, istri, suami, anak, kemudian keluarga yang besar. Kemudian di situ kita belajar juga ada memberi. Kita belajar memberi, kita belajar menerima, kemudian kita belajar membangun, empowering. Nah, nilai-nilai ini, value ini ketika seorang gembala, seorang pendeta, dia belajar dan menerapkan, belajar untuk memimpin dalam keluarga, maka dia pasti dapat memimpin dengan baik dalam keluarganya. Ketika dia belajar memimpin dalam keluarga dengan baik, maka pasti dia dapat memimpin dalam gereja dengan baik. Saya punya sebuah catatan, teman-teman bisa ikuti di pastorroysipahelu.com, https pastorroysipahelu.com pakai i kecil, roysipahelu.com. Ada sebuah catatan yang bagus di situ.
yaitu kami tak akan melayani. Saya akan membacakannya. Bagi kita ini bagus sekali, menjadi sebuah empowering bagi kita, encouragement bagi kita. Betapa pentingnya jangan sampai keluarga, jangan sampai seorang pelayan Tuhan menjadikan pelayanan itu sebagai selir. Ya. Saya baca bagi kita. Pada saat pemakaman ayahnya yang adalah seorang gembala di sebuah gereja besar, anak perempuannya yang adalah seorang pekerja seks komersial. Jadi seorang gembala meninggal, dia punya anak itu bekerja sebagai pekerja seks komersial. Memperhatikan dan mendengarkan anggota-anggota gereja melukiskan semua perbuatan-perbuatan indah yang telah dilakukan oleh almarhum pada gerejanya yang memiliki 10.000 anggota. Wow, banyak sekali ya. Selama hidup sang hamba Tuhan itu juga memiliki pelayanan yang luas melalui televangelis. Mereka berbicara tentang kepedulian gembala yang meninggal, kasihnya, kemurahan hatinya, tanda-tanda dan mujizat yang terjadi dalam pelayanannya, serta kelembutannya sewaktu ia masih hidup. Namun setelah upacara pemakaman itu berakhir, anak perempuan hamba Tuhan itu bertanya kepada saudarinya dan ibunya, siapakah orang yang dibicarakan oleh orang-orang dalam pemakaman tadi, itu pemakaman ayah? Apakah ia pria yang sama yang membesarkan kita? Mereka semua pasti berdusta. Semua anak-anak termasuk Jack, seorang pecandu narkoba, pun setuju bahwa semua jemaat yang menyaksikan kebaikan gembala dan lain sebagainya itu, orang-orang tersebut berbicara dusta. Namun ibunya menjawab, mereka tidak sedang bicara dusta. Ayahmu memang seorang hamba Tuhan yang baik, namun ia adalah seorang suami yang buruk. Ia merawat dan mengembangkan gereja, namun ia meninggalkan keluarganya tak terurus. Api ada dalam tulang-tulangnya untuk bekerja bagi Allah. Namun cinta, rasa sayang, dan keintiman tidak pernah ada dalam pikirannya bagi keluarganya. Saya adalah istrinya, namun gereja adalah gundiknya. Ia mencintai gundiknya dan mengabaikan istrinya. Ia memenangkan gereja namun kehilangan keluarganya. Betapa memalukan. Ini adalah pernyataan yang keras dari istri gembala yang meninggal. Di kemudian hari, anak-anak meletakkan pusara di makam ayahnya dengan tulisan seperti ini: Ayah, engkau mengembalakan dan merawat mereka, namun mengabaikan kami. Ayah, engkau banyak sekali menyelenggarakan KKR, namun keluargamu tidak pernah dibangunkan. Ayah, engkau mengkonseling mereka, namun kami hidup tanpa bimbingan ayah. Ayah, engkau seorang gembala, namun hidup tanpa sebuah padang rumput. Engkau menunjukkan kasih kepada mereka, namun kami hidup dalam padang gurun tanpa kasih sayang. Ayah, engkau adalah seorang gembala konselor yang hebat, sukses, namun benar-benar gagal total sebagai suami dan ayah. Ayah, kami hampir tidak tahu bahwa engkau sudah mati karena engkau memang tidak pernah ada bagi kami. Inilah hal yang kami janjikan kepadamu. Kami tidak akan pernah melayani Allahmu. Mari sahabat, bagikan ini kepada setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan pemimpin gereja. Banyak keluarga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan pemimpin gereja sedang terluka. Jadilah orang yang bukan hanya hebat di luar, tetapi diawali kehebatan mulai dari keluarga. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, catatan ini menggetarkan hati saya dan mengajar saya untuk memprioritaskan keluarga. Saya belajar untuk memimpin, mengasihi, menerima, mengampuni di dalam keluarga sendiri. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dirahmati, itu adalah mengapa saya sebut bahwa keluarga itu ada, sebelum kita melayani, maka replika dari pelayanan yang ada di gereja itu dimulai dari keluarga. Di dalam keluarga itu kita belajar mengampuni, kita belajar menerima, mengasihi, dan merawat. Pada cerita yang saya baca tadi,
Anak-anak dari gembala ini mereka tidak mengenali figur ayahnya dengan baik. Bukan karena mereka yang salah, tapi ayah yang menjadi imam, yang seharusnya menjadi imam, menjadi coach, menjadi mentor, menjadi trainer, menjadi sahabat bahkan bagi mereka. Kasih sayang dari seorang ayah itu mereka tidak pernah dapat. Karena itu ini menjadi sebuah warning, sebuah alert bagi kita. How to become a good daddy for your daughter, your son. How to become a good husband for your wife. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, it's a very important thing for us as a husband or wife. Itu poin pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati adalah syarat menjadi pemimpin itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh, kita lihat di bangsa ini, ketika ada pejabat negara yang ingin jadi menteri, kemudian yang terakhir yang terakhir kita lihat bagaimana seorang Kapolri, itu seorang jenderal akan dicalonkan menjadi Kapolri, dia akan melewati tes oleh anggota DPR. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya, apa visinya, pandangan, nilai-nilainya, dan sebagainya. Nah, itu fit and proper test oleh anggota dewan. Nah, di dalam pelayanan juga ada syarat untuk menjadi pelayan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Tadi saya bilang bahwa keluarga adalah lembaga ilahi yang pertama dan tertua di muka bumi ini. Sudah berabad-abad. Bapak Ibu, itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Nah, untuk memimpin di dalam lembaga ilahi yang Allah bentuk yaitu gereja sebagai sebuah organisme ilahi. Karena itu pengertian gereja itu penting juga. Gereja itu organisme ilahi. Ada dua pengertian gereja. Yang pertama, gereja sebagai organisme ilahi. Kumpulan sebagai organisme ilahi, jemaat Allah yang hidup, dinamis dan bergerak di hadapan Allah. Yang kedua itu adalah organisatoris. Tapi saya tidak akan menyinggung sisi organisatoris, tapi gereja adalah organisme ilahi yang hidup. Nah, jadi syarat bagaimana seorang laki-laki menjadi pemimpin itu di situ, syarat menjadi para penatua jemaat, pendidik jemaat, leader di dalam gereja itu ada dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa gereja gagal, gereja sebagai organisatoris bukan sebagai organisasi ilahi. Gereja sebagai organisatoris itu gagal dalam memilih anggota. Sebenarnya syarat bagaimana menjadi seorang penilik jemaat, seorang penatua, seorang elders dalam gereja itu sudah ada dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 7, tetapi dalam praktikalnya seringkali dilanggar oleh gereja dalam konteks organisatoris sendiri. Nah, kita melihat bahkan sampai ada yang jadi ketua sinode, itu bangga jadi ketua sinode tapi dengan cara-cara tidak terpuji. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, kita akan melihat syarat untuk menjadi pemimpin itu dimulai dari keluarga. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-2 sampai 7. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Nah, seorang yang tak bercacat. Ini cacat dalam pengertian bukan cacat secara fisik karena gereja perjanjian baru ya. Kalau dalam perjanjian lama, the Old Testament, kita melihat syarat untuk menjadi imam itu adalah tidak cacat secara fisik, buta dan kemudian mandul, rusak, pelit dan lain sebagainya. Itu syarat dalam keimaman. Tapi kita melihat di sini sebagai seorang pemimpin, di sini adalah seorang yang tak bercacat. Nah, ini bukan cacat secara fisik, ya, misalnya patah kaki, tangan cacat atau yang lain. Tapi yang dimaksud adalah moralitas di sini, karakter di sini. Ini penting sekali bagi kita.
seorang yang tak bercacat. Kemudian ini yang bagus adalah Mias Gunaikos Andra, satu suami dan satu istri. Ya, seorang suami punya satu istri, seorang istri punya satu suami. Mias Gunaikos Andra. Yang kedua, setelah dia tidak cacat secara moral, kemudian dia sebagai satu istri dan satu suami, maka kita melihat yang berikut adalah dapat menahan diri, tidak emosi, tidak temperamental. Yang berikut adalah bijaksana, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Di dalam pemilihan tujuh penatua, di dalam Kisah Rasul pasal 6, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Stefanus, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan lain-lain itu salah satu syaratnya adalah fulfill the Holy Spirit, fulfill with the anointing of the Holy Spirit. Nah, ini dipimpin. Karena itu ini bagian daripada buah-buah roh. Kemudian sopan, polite. Bapak Ibu lihat, punya manner, punya sopan santun. Nah, ini yang penting sekali. Syaratnya luar biasa. Suka memberi tumpangan. Artinya mengizinkan rumah itu bagi siapa saja yang datang. Apalagi kalau gembala ada rumah pastori. Jadi jemaat atau siapa saja orang yang datang yang menginap, silakan. Ya, seorang gembala harus punya hati seperti orang Samaria. Memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, kalau seorang itu tidak terdidik dalam keluarganya, dia tidak bisa mendidik anak istri. Maka sudah pasti dia tidak akan, similiarnya dia tidak akan bisa memimpin jemaat dengan baik. Karena mereka lihat contoh, air itu turun dari atas ke bawah. Nah, Bapak Pendeta tidak bisa memimpin istrinya. Bapak Pendeta tidak bisa mengajar anak-anaknya dengan baik. Bagaimana mungkin Bapak Pendeta dapat mengajar jemaat kalau anak-anaknya tidak mendengar dia, tidak taat, tidak patuh, tidak menghormati, istrinya tidak menghormatinya. Bagaimana jemaat dapat melihat? Karena itu replikanya, jemaat melihat kehidupan dari pada seorang gembala itu. Sebuah catatan penting bagi kita juga ditulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, bahwa akhirnya hendaklah orang memandang, orang memberi penilaian, orang memandang, orang melihat, orang memindai kita, orang mengawasi kita, orang melihat kita, apakah benar orang ini atau gembala ini dapat dipercaya oleh Allah dan manusia. Nah, kalau seseorang tidak dapat dipercaya oleh Allah, kan tidak bakalan dapat dipercaya oleh manusia. Bapak Ibu, itu penting sekali bagi kita. Dia kemudian bukan seorang peminum, pelahap, bukan pemarah, tapi peramah, pendamai, seorang yang bukan troublemaker, tapi seorang yang peacemaker, bukan hamba uang. Nah, ini penting sekali. Salah satu catatan kitab Injil Yesus menjelaskan bahwa salah satu musuh Tuhan itu adalah mamon itu sendiri, dalam pengertian sikap hati manusia itu. Mamon, itu perhatikan. Kemudian seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau dia tidak dihormati sama anak-anaknya, pasti tidak akan dihormati oleh jemaat. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia dihujat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, orang punya nama baik, dan biar orang memandang kami bahwa kami adalah hamba Allah yang dipercayakan rahasia Allah. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Jadi 2 poin itu menolong kita punya perspektif kita tentang famili. Yang berikut adalah Allah memulai dengan keluarga di Taman Eden. Allah juga akan mengakhirinya dengan manusia di Taman Firdaus, Bapak Ibu. Karena itu pesan terakhir daripada kitab Malaki 39
kitab Perjanjian Lama, itu kitab terakhirnya adalah kitab Malaki. Itu ada pesan yang kuat di situ bahwa di akhir zaman nanti Allah akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya itu berbalik kepada bapak. Hati bapak-bapak, hati anak-anak berbalik kepada bapak, dan bapak kepada anak-anaknya. Nah, pelayanan Kristus Yesus pun pertama adalah pesta pernikahan di Kana. Jadi sebelum Yesus memulai pelayanan, segala hal yang dikerjakan, Yesus datang dan menghadiri sebuah pesta pernikahan di Kana. Ini penting sekali bagi kita. Kenapa Yesus datang? Yesus ingin memenuhi sebuah janji bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Taman Eden, yaitu berurusan dengan keluarga Allah, Yesus juga melakukan hal yang sama. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa Allah mencari yang lalu. Artinya Allah konsisten dengan apa yang dia buat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang jadi Allah nggak plan, Allah konsisten, Allah persisten dengan apa yang dia buat. Ini yang kita lihat. Yesus hadir dalam pesta pernikahan di Kana dan memberkati pernikahan itu dari semua jenis pelayanan. Jadi siapa Yesus mau bilang itu bahwa pelayanan itu dimulai dari family, dari keluarga. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa ada relasi sintaktis di antara kitab Wahyu pasal 1 ayat 6 saya baca. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi jalan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dia selaras dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bagus sekali. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang penuh umat kepunyaan Allah, sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Pelayanan kita menjadi selir, menjadi gundik bagi kita Bapak Ibu, sahabat, rekan, siapapun yang bukan harus gembala, tapi ketika dia menjadi suami, jangan sampai ada hal-hal lain yang menggantikan posisi kita di awal pernikahan. Kita berjanji mengasihi istri, mengasihi apapun, tapi ketika seiring dengan berjalannya, bergulirnya kehidupan rumah tangga dan pernikahan, lalu nilai-nilai itu menjadi hilang. Nah, ini penting sekali bagi kita. Kita hidup dengan istri kita, dengan keluarga kita. Kita mati dengan mereka juga. Kita hidup dengan mereka. Kita dalam proses dengan mereka. Mari kita mengakhiri kehidupan dengan mereka. Nah, ketika kita mengaji, karena saya suka sebuah istilah yang bagus adalah loving God. Seorang sudah loving God, kemudian loving God, loving family, loving people. Seorang kalau mencintai Tuhan pasti dia cinta dengan keluarga, dia cinta dengan orang lain. Seorang kalau nggak cinta keluarga, dia nggak bakalan cinta dengan orang lain. Sebuah keniscayaan bullshit, omong kosong kalau dia cinta orang lain tapi dia nggak pernah cinta dengan keluarga. Karena itu keluarga itu begitu penting, tempat yang paling bahagia di dunia ini. Anda tidak perlu kemana-mana. The best place in the world is family or home. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang lagu itu bagus sekali, dinyanyikan oleh Michael Bublé. Judulnya Home. Saya kurang hafal tapi saya tahu sedikit lirik. Another song, a million people are. I'm coming back home. I'm coming back home. Ya, seperti itu, tapi bagus sekali. Bahwa sekalipun dia ada di Eropa, ada sempat apa, tapi dia akan kembali ke rumah. But this you remember, a million people are still alone. Coming back home, coming back home. Lagunya bagus sekali, mengajak kita untuk peduli dengan keluarga. Jadi the best place in the world
adalah keluarga, istri dan anak-anak. Tidak ada tempat yang paling menggairahkan, tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling mengasihkan, tempat yang paling berbahagia di bumi ini adalah your family, keluargamu sendiri. Wanita yang paling berbahagia, yang membuat engkau berbahagia adalah istrimu. Anak-anak yang membuat engkau berbahagia adalah anak-anak. Suami yang membuat engkau bahagia adalah suami, bukan suami orang, bukan istri orang. Nah, ini yang penting. Coba bertahan mendampingi suami orang. Nah, ini yang keliru. Ingat, engkau nggak bakalan cocok dengan suami orang, tapi engkau cocok dengan suamimu sendiri yang dibawa Allah kepadamu dalam sebuah ikatan pernikahan. Ku coba bertahan mendampingi suami orang, walau kadang-kadang tak seiring jalan. Nah, itu keliru. Engkau hanya cocok, hai wanita-wanita, istri-istri, engkau hanya cocok dengan suamimu yang Tuhan bawa kepadamu, yang di hadapan Tuhan menjadi saksi engkau hidup dengan dia. Ingat, yang suami-suami juga. Ku coba bertahan mendampingi istri orang, walau kadang-kala tak seiring jalan. Nah, suami-suami dengar, engkau hanya dapat bahagia, dapat cocok dengan istri yang Tuhan berikan kepadamu sebagai eser, sebagai penolong, bukan dengan istri orang. Ya, karena itu penting sekali keluarga. Ingat Nias Bunaikos Andra, satu suami, satu istri. Satu suami, satu istri, satu suami. Ingat itu dengan baik-baik. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan memberkati rumah tangga. Karena itu apapun yang kita kerjakan, saya percaya satu hal, bahwa lewat berbagai peristiwa hidup yang kita hadapi, as a pandemic COVID in this nation, ya, itu hampir almost 1 year, nanti Februari atau Maret atau mungkin sudah Januari ini kita dapat lihat bahwa ini adalah sebuah waktu bagaimana kita memiliki persekutuan lebih dekat dengan close with family, dengan istri, dengan dan terlebih dekat dengan Tuhan sebagai sebuah spiritual isolasi rohani antara kita dengan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena itu mari sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai suami, kesadaran penting bagi kita bahwa wanita-wanita yang melayani, ingat, layanilah suamimu dengan baik. Keluarga yang pertama. Suami-suami yang melayani, ingat bahwa istri dan anak-anakmu adalah yang pertama dalam hidup ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa dan bersyukur memberkati setiap pribadi yang melihat tayangan yang sangat sederhana ini. Kami berdoa sebagai, kalau di antara mereka ada yang sebagai suami, Tuhan menolong mereka, mengingatkan mereka kembali kepada fungsi keimamatan, janji pernikahan mereka untuk mengasihi istri mereka, menjadi imam bagi mereka. Tolong rumah tangga mereka pulihkan dan bawa dan pakai Tuhan dan berkat. Juga buat istri-istri Tuhan, untuk agapati menempatkan diri mereka di bawah suami, di mana Kristus adalah kepala suami. Tuhan, mereka memberi diri mereka untuk bina dididik. Tuhan, jadikanlah cinta kasih di antara para suami istri. Dalam nama Yesus, anak-anak rumah tangga mereka, pemulihan terjadi, restorasi bagi mereka. Tuhan, terima kasih. Cukuplah Yesus ada dalam rumah tangga mereka, maka kami percaya akan ada pemulihan dan hal besar yang terjadi dalam keluarga mereka. Kami percaya berbahagialah setiap rumah tangga di mana Yesus Kristus adalah tamu yang tetap. Kami bersyukur memberkati setiap keluarga yang melihat streaming sederhana ini, para suami, calon suami, para istri dan calon istri. Kami berdoa dan mengucap syukur memberkati mereka semua. Dan berkati kami di malam hari. Biar streaming sederhana ini dapat menjadi berkat di mana saja setiap orang dapat mengaksesnya, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami terima berkat Engkau menghadapkan wajah kepada kami. Menyinari kami dengan wajah-Mu, berikan kami damai sejahtera yang jauh dengan repot akal dan pikiran kami. Sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Karena Engkau yang punya segala kemuliaan, kerajaan dan kuasa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat. Sampai jumpa pada program live stream berikutnya dengan saya, Pastor Elroy. Shalom. Tuhan memberkati.